Oke, halo sobat memang sobat pintar kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi bagi kalian nih yang masih menunggu-menunggu hasil UTBK SBMPTN 2020 dan apalagi yang masih mengikuti gelombang kedua dari UTBK, semoga kalian bisa dilancarkan, dimudahkan, dan bisa diterima di jurusan dan kampus impian kalian. Nah, sobat pintar, tentunya buat kalian belajar, kami dari aplikasi Aku Pintar menyediakan loh berbagai layanan mulai tryout, belajar, kampus, dan kepoin berbagai yang lainnya tentunya gratis dalam aplikasi Aku Pintar. Sobat Pintar tentunya udah lihat dong pada malam hari ini kita bakalan bahas apa? Yap, Aku Pintar kepoin profesi dan jurusan. Hari ini akan membahas seputar hubungan internasional serta isu senjata nuklir. Wow, apa sih hubungannya? Nah, tentunya hubungan internasional sendiri atau HI singkatannya ya teman-temannya di kampus-kampus itu mempelajari tentang hubungan antar negara atau antar bangsa. Salah satu profesi impian nih bagi jebolan para HI adalah seorang diplomat. Tapi pertanyaannya apakah hanya sebagai diplomat nih alumni hubungan internasional? Saya rasa tidak sobat pintar karena di luar sana termasuk nanti narasumber kita salah satu wanita yang luar biasa, beliau juga berkecimpung nanti di isu senjata nuklir. Wow, ada loh hubungannya antara HI dan senjata nuklir. Sobat pintar tentunya pernah dengar dong sebelumnya tentang apa itu senjata nuklir atau mungkin beberapa namanya bom atom kali ya. Jadi di dunia ini sobat pintar ada 9 negara yang punya senjata nuklir. Namun sejak terjadinya tragedi Hiroshima Nagasaki waktu itu di Jepang, tentunya penggunaan senjata nuklir tidak lagi digunakan. Dan ternyata sobat pintar di program studi hubungan internasional, mahasiswa juga mempelajari senjata nuklir serta hukum internasional yang mengatur kepemilikan dan penggunaannya. Tentunya sobat pintar di sini bisa digarisbawahi ya bahwa senjata nuklir itu bukan hanya berupa senjata weapon untuk perang, tapi juga untuk keperluan masyarakat pada umumnya, baik itu pembangkit listrik dan lain sebagainya. Mungkin kita bakalan nanti diskusi langsung sama pakarnya nih. Dan di Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Luar biasa banget. Selamat malam Mbak Muti Anggita. Halo Mas Febri, apa kabar? Baik, baik Mbak. Dan beliau ini Sobat Pintar, beliau ini luar biasa. Ini kalian mungkin cukup takjub ya. Pertama beliau ini adalah pengamat HI, hubungan internasional, dan kedua beliau juga pengamat isu senjata nuklir. Ini menurutku ini loh Mbak Muti, ini sesuatu yang sangat langka banget. Langka ya? Aduh, Dan lumayan beliau langka sih tulis kayaknya di Indonesia. ih keren banget Mbak. Dan tulisannya Mbak Muti ini sudah dimuat di mana nih? Di jurnal politik LIPI. Oh, ini mesti orang-orang researcher nih di LIPI nih. Lalu di The International Journal of Nuclear Security dan di The Journal of Asian Study, lalu di Media di Jakarta dan Media Conversation. Wah, luar biasa sekali Mbak Muti. Dan bintang tamu kedua kita nggak kalah keren nih, Bapak dosen muda kita. Beliau adalah Mas Aditya Permana, S.Phil M. Hum. Beliau adalah Selamat dosen malam. hubungan. Selamat malam Mas Aat. Jadi Bapak dosen kita ini punya panggilan keren yaitu Mas Aat. Betul ya? Ya, betul. Jadi beliau adalah dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat malam Mbak Muti, Mas Aat. Halo Selamat Mas Aat. malam, Mas Febri, Sobat Pintar. Selamat malam, Mbak Muti. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Wah, siap. Kita bakalan menginspirasi malam hari ini. Terutama buat sobat pintar di luar sana yang memang mengidolakan nih jurusan hubungan internasional. Karena menurut survei kami juga bahwa jurusan ini merupakan salah satu jurusan idola. Oke, langsung kita ke yang tercantik di malam hari ini karena Ah, ceweknya cuma satu. cuma satu nggak ada saingan. Siap. Selamat malam Mbak Muti. Hai Mas. Mbak Muti, mungkin sebelum kita berbicara jauh, tadi ada hubungan antara hubungan internasional dan senjata nuklir, Nuklir. lebih ke isunya sih. Heeh. Tapi pengen tahu latar belakang pendidikan dari Mbak Muti. Kenapa Mbak Muti dulu memilih HI? Ini pilihan sendiri atau kejebur? Itu pertama. Heeh. Terus yang kedua kalau nggak salah aku baca di CV-nya Mbak Muti, Mbak Muti ini juga menempuh pendidikan di Inggris dan Amerika. Itu Mhm. apa sih Mbak Muti pendidikan yang diambil? Oh, di Inggris saya ngambil, Science and Security,
Jadi namanya keren ya, Science and Security. Jadi teman-teman bisa lihat di website King's College London, di promosi. Dia banyak di bawah War Studies. Jadi departemen HI mereka disebutnya War Studies ya, War Department. Tapi isinya adalah program-program yang sangat spesifik. Gak hanya HI, dia punya ada IR, tapi dia punya intelligence, terorisme, dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya Science and Security. Pas saya baca itu ternyata belajar tentang basic science, how to develop nuclear weapons. Sebenarnya nggak nuclear weapons aja sih, ada istilahnya CBRN, jadi chemical, biological, radiological, and nuclear weapons. Hanya basic science-nya ya, bukan benar-benar mencoba tekniknya ya. Oke. Kita belajar apa namanya, weaponization-nya in teori ya, tapi praktek enggak. Gitu. Terus kemudian di Amerika, di SUNY Albany, New York, upstate New York, itu saya ngambil political science. Lebih ke spesialisasinya masih HI juga sih, dan riset saya di North Korea. Bukan mengenai why North Korea pursue nuclear weapons, tetapi lebih ke how-nya. Oke. Lalu kalau ke HI-nya sendiri, tadi kan kalau tentang S2 dan yang baik di Inggris dan Amerika itu kan sebenarnya linear dari HI, cuma lebih ke perspektif yang lebih mengerucut ya, Mbak Muti. Kalau HI-nya sendiri alasannya kenapa nih Mbak Muti milih HI? Jadi zaman saya SMA itu ya Mas, 2000 berapa ya? Saya kelas Itulah 3. 2000 itulah pokoknya. Ya, zaman dulu aku pintar belum ada, atau sejenisnya aku pintar belum ada. Jadi saya ingat pertama hanya sekali ambil psikotes ya, peminatan itu di kelas 2 SMA. Karena waktu itu saya di SMA 1 Bogor. Halo SMA 1 Bogor. Mana anak Bogor suaranya? Penjurusan IPA IPS itu di kelas 3. Jadi pas kelas 2 kita ambil psikotes, terus ternyata memang hasilnya saya diarahkan ke ambil IPS kan, karena dulu saya fisika kimianya tuh nilainya 4 atau paling tinggi 7 gitu kan. Oke. Jadi terus sampai ke kelas 3 untuk persiapan SPMB, zaman dulu SPMB kan. Dulu saya keinginannya... Bisa dibayangkan ya tahun berapa? lanjut. Keinginan saya tuh dulu macam-macam Mas. Dulu sempat pengen ngambil ilmu ekonomi karena gila ya, kalau jadi gubernur BI itu tuh bakal kaya gue gitu kan. Terus sempet juga ngambil filsafat sebenarnya Mas Adit, karena siapa sih yang nggak mengidolakan Cinta, Dian Sastro gitu kan, oh my god. Gitu. Kayaknya keren gitu filsafat ya gitu kan. Cuma pas ngobrol-ngobrol lagi sama orang tua, sama teman, lu filsafat belajar apa? Ntar lu jadi gila loh. Itu adalah omongan-omongan yang kan nggak semua orang responnya selalu positif ya. Ada ya orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi asal komen, biasa kan. Jadi emang pengalaman sih ketika saya kan punya interest banyak ya. Mungkin teman-teman yang lain, sobat pintar juga punya interest yang banyak kan ya, mungkin ya, nggak hanya satu gitu. Dari kecil pengen jadi dokter, sampai SMA juga pengen jadi dokter. Bisa along the way itu kan kita berubah. Karena banyak hal gitu, karena ngelihat teman, ngelihat saudara, atau ngelihat TV, berita gitu kan. Banyak pengaruhnya ya Mbak ya? Iya. Nah ini yang menarik Mas, dulu SMA tuh saya ikut AFS kan. AFS itu pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi istilahnya... SMA loh ini ya, oke. Iya, setahun. Jadi istilahnya, kalau ibu saya nyebutnya, saya ketinggalan setahun dari teman-teman. Karena ketika saya berangkat, harusnya naik kelas 3, saya berangkat ke US, pas saya kembali, teman-teman tuh udah lulus SMA, udah ikut SPMB duluan, saya baru kelas 3 gitu. Nanti ngeliat nih teman saya, namanya Pandu, diplomat sekarang, hai Pandu. Dia ini masuk HIUI gitu kan, Pak HIUI pada zaman itu passing grade tertinggi untuk IPS kan. Kalau sekarang mungkin masih tetap kali ya, HIUI ya, passing grade tertinggi. Nggak tahu deh, biasanya HIUI sama akuntansi UI gitu kan, kejar-kejaran. Terus saya mikir, ya dia aja lulus SPMB, masa gue enggak gitu kan. Agak sombong. Secara alumni AFS lo ya. Karena kan ngelihat temen bisa, masa gue enggak gitu kan, biasalah perasaan-perasaan seperti itu. Sampailah ke SPMB. Nah, SPMB itu, kalau masuk HIUI itu jalurnya hanya 2 zaman dulu, PMDK atau SPMB, nggak ada ujian masuk. Kalau sekarang kayak jalurnya banyak deh. Iya, ada buka jaluran yang lain, mandiri. Ya. Terus yang saya dengar dari, kan waktu itu saya ikut les intensif ya Mas ya,
Terus Betul, betul. gurunya tuh ngasih tahu ketika intensif SPMB, pilihan pertama tuh yang cita-cita, pilihan kedua tuh yang lebih amannya, yang kira-kira otak kita Oh, nyampe, gitu katanya. Karena kan tryout gitu. Saya akhirnya pilihan pertama HIUI, pilihan kedua ilmu ekonomi. Ternyata, keterima mmm, di pilihan pertama. iya, tapi sebelum itu sama seperti teman sobat-sobat sobat pintar, deg-degan kan harus punya cadangan, ya nggak sih sekarang? Iya Nah, dulu dong. saya cadangannya itu ada ujian masuk, ekonomi Unpad, cuma nggak dapet, Mas. Oke, oke, tapi kan alhamdulillahnya diterima di pilihan Alhamdulillah pertama ya, terima, Mbak, ya? iya. Terus sempet juga, pokoknya karena waktu itu kan gimana caranya orang tua yang lebih ngasih pressure ya, harus ada Iya. cadangan just in case nggak dapet. Jadi daftar ke beberapa tempat lainnya sih gitu, Mas. Oke, Mbak Muti. Tadi kalau dilihat kembali mungkin flashback ke yang Mbak Muti Heeh, sampaikan tadi, Mbak Muti di strata 2-nya ya, ada heeh. tentang political science, lalu tentang apa tadi, national and security ya? Science and security. Science and security. Heeh, Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Muti tertarik nih tentang pembahasan isu senjata nuklir? Dan sebenarnya apa sih Mbak sebenarnya kegunaan dari nuklir sendiri? Karena mungkin ya ini nggak cuma saya pribadi ya, mungkin sobat mhm, pintar di luar sana berpikiran, "Ini apa mhm, hubungannya HI ke heeh. nuklir, lalu nuklir itu ngapain?" Gitu kan. Iya, iya. Dulu sih nggak kepikiran, Mas, karena ya anak S1 lah gitu kan, maksudnya belum terbuka dengan apa sih ini senjata nuklir. Nanti mungkin Mas, Adit juga akan ceritakan di HI itu nanti ada, spesialisasinya gitu kan, ada Iya, yang tentang keamanan internasional, ekonomi politik internasional, kalau di HIUI dulu ada masyarakat transnasional, jadi isu-isu non konvensional gitu, Mas. Dan penjurusan oh. itu di semester 5 waktu zaman saya. Dan entah mengapa dosen-dosennya tuh keren banget lah untuk keamanan internasional itu spesialisasinya ada Oh, itu inspirasinya ya, Mbak, ya? inspirasinya. Jadi ketika dosen-dosen itu ngajar tuh kayak, "Oh my god, keren banget sih," gitu kan. Terus sampai akhirnya ketika saya lulus S1, mencoba tentunya ya, nggak tentunya sih, Mencoba, oke. banyak juga teman-teman yang nggak mencoba, tes diplomat. Saya mencoba, apa namanya, seleksi diplomat karir itu di Kemlu. Tapi sampai, itu kan series of test ya, di tes Betul, terakhir betul. ternyata saya gagal, Mas. Tes Oh, terakhir belum gagal, akhirnya keterima. mikir kan, "Oh, gue daftar kerja mana dong?" Gitu kan. Teman-teman udah ke banyak tempat gitu kan, terus akhirnya saya ngobrol sama dosen saya, Mas Andi Wijayanto, Mas Awe. Dia salah satu, apa, dosen senior di apa, pengkajian strategis. Terus beliau bilang, "Kenapa nggak S2 aja?" Katanya gitu. Padahal tadinya saya nggak mikir mau S2, saya pengen nyari duit pas lulus S1 itu. Oh, Terus cek aja, website-nya King's College London, padahal beliau sendiri kuliahnya dulu di, LSI, seberangnya King's, bukan di King's-nya. Terus ya udah saya cek, ternyata saingannya. saya menemukan tentang science and security itu, padahal di HIUI belajar sih, Mas, cuma terbatas tentang Perang Dunia Kedua, Hiroshima, Nagasaki, gitu Oh, kan. Jadi sejarah-sejarahnya ya, Mbak, ya? iya, tapi kita nggak pernah belajar sebenarnya ini dibuatnya dari bahan apa sih, gitu, teknologinya kayak gimana, gitu. Terus, apa, international law atau international norms around nuclear weapons tuh apa aja sih, gitu. Ketertarikannya di situ. Luar biasa, ini salah satu yang jarang banget ada di Indonesia kayaknya. Ih, jarang sih, tapi sebenarnya dulu itu, Mas, orang tua saya mikir gini, "Hah, senjata nuklir ngapain?" Gitu kan. Biasa Iya, iya, iya. tipikal orang tua Indonesia yang konvensional ya, mikirnya nggak relevan lagi, apa, kita kan nggak punya senjata nuklir, bener juga sih gitu. Cuma mungkin waktu itu saya mikirnya kayak, tapi saya pengen belajar ini gitu. Kalau nanti Oke. nggak ada kerjaan di Indonesia, masa sih nggak ada kerjaan di Indonesia gitu, saya nanti akan buat kerjaan sendiri apa gimana. Dulu sih mikirnya kan sok-sok masih ambisius gitu loh, Mas, mikirnya kayak, Idealisnya, ya idealis. idealis gitu, ini keren gitu, saya pengen belajar ini gitu. Cuma Lalu kan Mbak biasa Muti, orang heeh, di lapangannya nih Mbak Muti, tadi heeh, kan tentunya ada tentangan dari orang tua mungkin atau dari lingkungan juga. Tapi kan mhm. akhirnya Mbak Muti bisa membuktikan bisa lulus dari situ dan dari beberapa penelitian Mbak Muti juga banyak banget digunakan di Indonesia juga. Dan mungkin Mbak Muti juga bisa dibilang apa ya mungkin, advisor ya Mbak, di beberapa penelitian tentang nuklir di Indonesia. Aduh, advisor, dibilang advisor enggak sih, Mas, cuma kan karena Indonesia kan punya, Nuclear Research Reactor ya, Iya, reaktor nuklir bukan PLTN. Eee,
punya sih PLTN mini, apa namanya, PLTN mini deh, tapi belum full scale, itu di Serpong kan. Nah, untuk setiap negara yang punya, nuclear facilities itu, dia harus bekerja sama dengan IAEA, International Atomic Energy Agency. Jadi itu, dia sebenarnya badan independen, eee, yang fokus di nuklir tapi kerjasama erat dengan PBB. Orang mikirnya itu badan nuklir PBB, padahal itu independent institution. Oh, Nah, jadi di Indonesia kan yang istilahnya megang uh, research reactor itu kan Batan kan, iya Batan. bersama Bapeten kerjasama kan menghandle itu. Dan waktu itu saya sempat bukan advisor Mas, cuma diajak bagian dari working group ya, Pokja ya, dibilangnya Pokja ya, untuk Oh, iya beberapa iya iya iya. beberapa apa namanya, Riset kerjasama ya? atau project dengan IAEA itu sih. Luar biasa. Karena ada Lalu segi security-nya. oke oke oke. Kalau dari ini Mbak Muti, pengalaman yang menarik mungkin bisa diceritakan buat sobat pintar di luar sana yang masih kepikiran bahwa alumni HI hanya di diplomat aja. Apa nih Oh, oke pengalaman oke yang oke. Mbak Muti temui di lapangan? Enggak kok, alumni-alumni, teman-teman saya seangkatan atau senior-senior itu kan, sebenarnya, banyak yang diplomat iya, keren-keren juga, tapi banyak juga di kementerian lain kok, CPNS. Jadi itu, Banyak banget ya tersebar banget, peluangnya? heeh. Terus juga di swasta juga mau di, apa namanya, kantor-kantor konsultan, atau ada yang di bank juga, ada yang di media, jadi wartawan, jurnalis, Oh. news anchor, kemudian ada juga yang di badan-badan Selebgram? PBB. Oh, enggak. Selebgram, ada juga di Artis? badan-badan PBB ya, badan PBB Oke, yang iya ada iya. di Jakarta ataupun di, Vienna misalnya, atau di NGO, di research institute, atau balik ke kampus ngajar, tapi harus S2 dulu. Gitu sih, banyak kok, banyak. Kalau tadi Mbak mungkin cerita menarik nih dari Mbak Muti sendiri sebagai penggiat dari isu HI-nya sendiri dan isu senjata nuklirnya. Mhm. Oh, Apa tuh Mbak mungkin hal oh, menariknya tuh? menariknya, oh iya sorry, karena kan di Indonesia itu nggak ada program, eee, S1 atau S2 yang fokus ke senjata nuklir ya, gitu Iya iya. kan. Jadi emang, istilahnya komunitasnya tuh nggak se-established yang di luar negeri, dan kebetulan waktu itu saya, dengan advisor ya, supervisor TC saya di Kings itu hubungannya baik gitu kan. Kebetulan beliau juga tuh, apa namanya, nuclear expert yang ternama lah, bekerja sama dengan IAEA, kemudian sering dikirim ke Indonesia juga, bekerja sama bareng dengan Batan dan Bapeten. Jadi saya, Mmm. istilahnya apa ya, eee, di-mentor sama beliau. Beliau itu mentor saya gitu. Jadi Langsung karena dimonitorin sama beliau? networking-nya, Oke. jalan gitu. Akhirnya saya istilahnya dibawa ke nuklir circle itu yang ada di Indonesia dan ada yang di luar negeri juga. Jadi sebenarnya untuk sobat pintar juga gitu, maksudnya, Mbak Muti aja bisa gitu, masa saya enggak? Jadi apalagi untuk anak HI ya, yang terbiasa belajar tentang dunia internasional, Betul. jangan, istilahnya ter terbatasi dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saja gitu. Lapangan pekerjaan tuh luas banget, mau itu di badan PBB atau di embassy negara lain. Jadi, jangan terpaku sama, lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta aja gitu. Jadi di luar negeri pun itu masih within our capability gitu kalau PD. Nah, itu sobat pintar, buat kalian yang masih kepikiran bahwa alumni HI itu hanya di diplomat, itu salah besar. Tadi diceritain ada banyak banget, di sektor pemerintahan yang lain ada, di swasta ada, bahkan mungkin di dunia internasional pun juga ada. Jadi mungkin yang gagal, atau mungkin tidak berkesempatan di diplomat, bisa loh jadi istrinya diplomat atau yang lainnya. Ya itu jokes-jokes yang Itu sering muncul sih. Oke, ini ada titipan salah satu pertanyaan nih, Mbak. Sebenarnya apa sih, eee benefit dari summit-summit ke luar negeri? Tadi kan juga dijelaskan, Mbak Muti, summit yang dari, apa, konferensi apa tadi, Mbak, yang
nuklir se-Indonesia itu? Apa itu Summit-summit yang benefit-nya, Mbak? ini level internasional ya. Iya, Kalau benefit-nya bagi Indonesia, secara Indonesia nggak punya senjata nuklir, mmm, sebenarnya nggak sesignifikan itu dibandingin dengan 9 negara yang ada. Tapi kan oke. tergantung tema summit-nya itu apa. Kalau Oh, mengenai nuclear security, safety, and safeguard in general, ya Indonesia punya, apa namanya, suara yang sama besarnya karena kan setiap negara one voice one state itu punya one voice one vote juga. Jadi sebenarnya ya kita itu sih berperan andil yang cukup besar juga karena kan kita punya 3 research reactor dan menurut IAEA apa namanya inspektor-inspektor dari Indonesia itu yang kualitasnya sangat dikagumi di level internasional kayak gitu. oh Jadi ya iya, Mbak? bagus juga. Wah wah wah, Iya, oke oke keren lah. oke. Walaupun sayangnya hanya ada UGM ya yang punya teknik nuklir se-Indonesia ini, saya heran kenapa universitas lain nggak punya. Iya iya, mungkin masih dalam pengembangan kali, Mbak. Iya, semoga aja. Iya iya iya. Dan ini buat sobat pintar, buat gambaran di luar sana bahwa mungkin nuklir itu dikaitkan dengan, sesuatu yang berbahaya itu belum tentu ya, Mbak. Mungkin ada beberapa penggunaannya yang Iya iya, kebermanfaatan umum ya, Mbak, ya? heeh. Iya, jadi Batan itu sudah develop, memanfaatkan energi nuklir ini untuk, peningkatan kualitas bibit unggul, kemudian juga ada mesin radiografi untuk industri, sinar gamma untuk kayak pembuatan industri-industri yang menggunakan beton misalnya, atau juga di rumah sakit. Jadi, kan banyak bahan-bahan radioaktif lainnya ya yang Iya, betul. istilahnya di-manage oleh Batan. Jadi untuk radiologi rumah sakit atau, obat-obatan itu juga dimanfaatkan, nuklir dimanfaatkan untuk, eee, kegunaan tersebut gitu kok. Oke, luar biasa banget Mbak Muti. Terima kasih atas cerita-cerita inspiratifnya. Ini udah di Sama-sama. nuklir, beliau juga membuktikan sebagai wanita juga bisa loh berperan aktif di isu nuklir, betul ya Mbak ya? Iya, yang dikenal dengan Mansfield, dunianya Siap siap. cowok, iya. Satu lagi Mbak Muti, pertanyaan terakhir, tadi kan Mbak Muti di awalnya dengan banyak pilihan ketika waktu Mhm SMA memilih jurusan HI. mhm. Sebenarnya penting nggak sih, Mbak Muti, ketika anak-anak mungkin menginjak SMP menuju SMA maupun SMA ke perkuliahan itu mengenal potensinya dengan asesmen, ada tes minat bakat kayak gitu? Penting banget, Mas, dan itu nggak cukup sekali. Karena misalnya saya ngambil tes kelas 1 SMP, the world change gitu kan, dan it affects us gitu. Pasti ada perubahan, kita juga manusia tumbuh gitu kan. Jadi menurut saya sih kayaknya setahun sekali tuh harus retake tesnya Betul. deh. Dan nggak cukup dengan ngambil tes, terus, masalah kita terselesaikan gitu kan. Tahu poin minat bakat kayak di app Aku Pintar itu kan nanti hasilnya ada suggestion ya, Iya, rekomendasi betul iya. betul, Mbak. Tapi dari situ, menurut saya sobat pintar harus take the next step gitu. Jadi kayak istilahnya bikin prototype dulu. Oh gimana ya kalau gue jadi lawyer atau gue jadi diplomat. Kita harus research dulu. Oh, iya iya Gimana iya sih iya, hidup betul. menjadi diplomat? Misalnya karirnya itu berapa panjangnya, gajinya berapa, atau kalau misalkan di-deploy ke negara lain itu berapa tahun sekali. Jadi benar-benar harus tahu, harus kepo gitu. Profesinya tuh sebenarnya ngapain in detail. Jadi udah ada bayangan dan itu akan membuat kita lebih mudah mengambil keputusan yang tepat gitu. Gitu Mas. Oke, Mbak Muti, makasih banget insight yang Sama-sama. luar biasa. Dan bagi sobat pintar yang tadi disarankan Mbak Muti untuk istilahnya mengenali potensi dirinya sedini mungkin. Dan di Mhm. aplikasi Aku Pintar, kita menyediakan itu secara gratis. Kalian bisa menikmati mulai tes kepribadian, tes penjurusan, dan tes kemampuan. Dan itu juga sesuai saran Mbak Muti tadi, karena individu itu apa ya, cukup dinamis ya. Jadi bisa kalian tes ulang. Jadi untuk memastikan, oh di step ini saya, kecocokannya kemana. Oke, makasih Mhm. Mbak Muti dan kita akan Sama-sama. berlanjut kepada Bapak atau Mas dosen, ini panggilannya Mas Ya, dosen kali ya? Mas, boleh. Mas Aat, halo Mas Aat. selamat malam Mas Febri. Mas Selamat Aat. malam Sobat Pintar, selamat malam Mbak Muti. Oke, Mas Aat, tanya Mhm, dong sebenarnya tadi Mbak Muti juga sempat, menyinggung mhm, juga bahwa di HI itu juga ini loh, mendiskusikan atau mempelajari mhm, tentang nuklir, lalu ya, tentang nasional apa ya, security atau apa itu. mhm, mhm. Sebenarnya apa sih
yang beneran secara akademis dipelajari di kampus, Hmm, hmm. terutama di hubungan internasional BINUS itu sendiri, Mas? Oke. Kalau di BINUS kita memang ada yang namanya streaming ya, penjurusan begitu semacam itu yang biasanya akan diperoleh di semester 3 atau 4. Yaitu Oke. untuk yang kurikulum sekarang kita menawarkan ada 4 streaming, yaitu ada tadi pertama security studies atau keamanan, studi-studi keamanan, kemudian ada multinational corporation, kita akan belajar mikroekonomi ya, terkait perusahaan-perusahaan, gitu ya, manajemen perusahaan dan seterusnya, tapi di level internasional. Kemudian ada juga trade and diplomacy, diplomasi tapi dalam konteks yang lebih berkenaan dengan perdagangan, begitu ya. Dan kita juga ada streaming yang namanya New Media, International Media dan Global Governance. Jadi itu lebih ke arah CNN Effect, itu bagaimana, gitu kan, bagaimana media dunia itu mempengaruhi perspektif orang-orang, pola pikir dan seterusnya. Tapi untuk kurikulum depan kita akan meringkas itu menjadi 3 saja. IPE dan tadi MNC akan digabung menjadi IPE saja ya, International Political Economy, kemudian media masih ada dan security studies itu masih ada. Dan security studies itu memang kalau kita mau lihat ya, itu memang yang bisa dibilang sangat khas HI, begitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat new media, betul. Kalau kita ngelihat new media itu kan sebenarnya anak komunikasi juga belajar, gitu kan. Terus ya macam-macam itu belajar lah tentang public speaking atau mungkin secara partikular jurnalisme itu kan dipelajari di ilmu komunikasi juga, tapi mungkin di level internasional, gitu kan kalau untuk HI. Sementara untuk IPE ya anak manajemen ekonomi juga belajar itu. Sehingga sebetulnya yang sangat khas dari HI itu memang politik internasional, keamanan internasional dan seterusnya. Gitu ya. Karena kalau mau diperas sebetulnya ya, esensi dari ilmu HI itu kan sebetulnya bagaimana kita menyelidiki perang, menginvestigasi ya maksudnya perang, gimana penyebabnya, gimana avoiding-nya atau menghindarinya, terus di sisi lain kita juga bagaimana kita promoting peace gitu ya, mempromosikan perdamaian itu bagaimana gitu ya. Jadi inti HI sebenarnya situ. Gitu, Mas. Nah, oke nih, mungkin ini gambaran ke sobat pintar yang milenial nih. Mas Saat, milenial atau mungkin Gen Z. Kadang anak-anak pengen masuk HI tapi nggak tahu ternyata di dalamnya itu banyak loh membahas tentang politik. Dan kadang-kadang generasi milenial kita itu kadang rada anti atau mungkin menjauhi politik. Padahal kalau di sini kalau nggak salah politiknya lebih political science ya, Mas ya? Betul. Betul. Oke. Kalau untuk generasi Z ya yang kemungkinan dalam tanda petik alergi politik ya, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun itu sudah melakukan politik gitu loh. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang sifatnya publik dan itu berhubungan dengan bagaimana kita exercising our power gitu ya, kita punya masing-masing dari kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Dan kalau itu kita lakukan itu sebetulnya itu kan sebetulnya politik, baik mungkin di level mikro begitu ya. Jadi sebetulnya kalau anak-anak generasi Z kemudian takut wah ini HI politik ya, kita sudah melakukan politik gitu loh. Kita sudah melakukan politik setiap hari. Lu ngepoin IG-nya pacar lu, mantan lu misalnya, terus melakukan sesuatu dengan itu, mengancam atau apa, that's politik. Mungkin di level mikro begitu ya. Tapi untuk HI kita kan kenal yang namanya level of analysis gitu ya. Jadi kita akan mencoba semacam memproyeksikan itu apa yang terjadi di level politik yang di level publik, tapi kita pindah ke analisis tentang hubungan antar negara. Kira-kira begitu. Luar biasa. Tadi menarik nih, Mas Saat. Bahkan sebenarnya politik sendiri sudah kita amini dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ketika kita bersosial media. Betul. Wah, ini termasuk menginfluence orang itu juga salah satu bentuk politik. Oke, mungkin kalau untuk generasi Z itu ya, alergi terhadap politik kan mungkin karena kita melihat politik lokal gitu ya. Tentang politik praktis, parpol, dinasti politik dan seterusnya yang ya sebetulnya yaitu practical politics gitu kan, atau politik praktis gitu ya, atau real political dalam bahasa teorinya. Tapi di dalam HI kita lebih banyak belajar politik sebagai sains gitu ya. Jadi nanti ada banyak teori untuk menjelaskan politik. Kalau Mbak Muti saya kira untuk studi keamanan internasional mungkin akan lebih familiar dengan teori-teori semacam realisme begitu ya. Sementara nanti teman-teman di IPE, International Political Economy, itu akan lebih familiar dengan liberalisme, neoliberalisme, marxisme, dan seterusnya. Sementara yang untuk yang teman-teman media mungkin akan lebih familiar dengan CNN Effect, teori propaganda, dan seterusnya. Jadi
That's a broad field. HI itu sebenarnya adalah suatu lapangan yang sangat luas. Luar biasa. Kata kuncinya satu, isunya transnasional, itu aja. Oke, transnasional. Karena judulnya aja hubungan internasional ya Mas ya, bukan hubungan lokal. Betul. Contohnya kita ngepoin IG-nya Kylie Jenner, Kendall Jenner, dan Jenner yang lain, itu pun HI itu sebetulnya, itu ada dimensi HI-nya gitu. Oke, I see. Tanpa globalisasi kita nggak mungkin kayak gitu kan sebetulnya. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ya international relations itu permeating every subject of our life itu kan sebetulnya. Bahkan termasuk ketika kepo sama Instagram artis itu misalkan dari luar negeri ya, itu sebenarnya ada unsur HI-nya. Unsur mempengaruhinya, oke. Betul. Mas Aat, ini yang paling sering kadang ditanyain sama sobat pintar di luar sana bahwa bisa nggak sih sebenarnya introvert masuk di jurusan HI? Nah mungkin ini nanti sekalian Mas Aat boleh dong jelasin sebenarnya kompetensi dan karakter apa sih seharusnya yang dimiliki calon mahasiswa di HI? Oke. Kalau di HI itu sebenarnya karena tadi itu adalah sebuah bidang yang sangat luas, sebenarnya kita nggak terlalu melihat apakah harus introvert atau extrovert. Terutama kalau misalkan kita mengaitkan HI dengan profesi sebagai diplomat gitu ya, seolah-olah diplomat itu harus extrovert karena kita harus menampilkan wajah negara kita, begitu kan? Ternyata nggak harus begitu gitu loh. Baik introvert ataupun extrovert ataupun ambivert gitu ya, sama-sama bisa masuk ke dalam HI karena kita akan belajar banyak hal. Ya, politik kita bahas, ekonomi kita bahas, sosiologi, antropologi, geografi, sejarah kita bahas semua. Ya, apapun yang berkaitan dengan IPS itu kan sebetulnya. Tapi mungkin nggak terlalu mendalam banget lah ya, kayak manajemennya harus gimana atau gimana nggak. Tapi hampir semua orang HI itu akan memiliki pengetahuan dasar terkait hal itu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan introvert ataupun extrovert sebetulnya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan, saya merasa introvert, bisa nggak ya jadi diplomat gitu misalkan ya? Jawaban saya sih bisa-bisa aja. Ya, apakah saya bisa jadi pengamat gitu ya, misalkan kalau saya extrovert gitu ya, jangan-jangan saya akan spilling my country's terlalu berlebihan atau rahasia negara, nanti jangan-jangan keceplosan nih gitu. Iya. Ada pendidikannya, ada trainingnya, jadi jangan khawatir sih. Itu nggak terlalu berkaitan sama kecenderungan mental seseorang sebetulnya. Oke, keren banget. Mas Aat, tentunya sebenarnya setiap kampus itu mesti punya ciri khasnya sendiri. Nah, kalau boleh tahu kalau di HI-nya BINUS itu apa sih Mas karakter khususnya? Dan mungkin sekalian Mas jelasin kelebihan tentang prestasi baik dari kampus, mahasiswa atau dosen di HI BINUS. Siapa tahu nih sobat pintar yang nonton ini habis ini langsung calon mahasiswa di BINUS nih. Oke. Kalau di HI BINUS sebetulnya pada prinsipnya kalau secara kurikulumnya kita nggak akan jauh beda sama HI-HI yang lain karena kita kan untuk kurikulum sudah semuanya diatur sama Dikti ya, kita harus mengikuti yang namanya KKNI begitu kan. Tapi ada ruang di mana kita masih bisa mengembangkan diri sebetulnya. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau kasih filosofi dikit lah ya, HI BINUS itu nggak akan ngasih beda, tapi kita kasih lebih. Nah, lebihnya apa? Asik. Suka. Ini mandang meroket, siap. Lebihnya di mana? Kalau HI di kampus lain itu pasti kita akan belajar hal yang sama, ya rata-rata 40 SKS kita akan belajar mata kuliah inti HI, ya masing-masing itu pasti akan sama teori HI, pengantar hubungan hukum internasional, terusnya pasti kita akan belajar hal yang sama. Tapi kemudian untuk HI BINUS kita punya sebuah program yang memang dirancang sebagai spesial gitu ya. Jadi kita punya 2 semester itu enrichment, ya yang salah satunya tadi adalah entrepreneurship. Tapi nggak satu-satunya, kalau entrepreneurship memang itu wajib ya di BINUS ya. Kita ada mata kuliah yang memang itu bagian dari core courses di universitas. Jadi kita anak HI BINUS dan semua anak BINUS Raya, BINUS apapun jurusannya pasti akan mendapatkan entrepreneurship. Karena salah satu sasaran kita kan antara 2 di antara 3 lulusan kita itu kan bekerja di perusahaan multinasional ataupun menjadi entrepreneurship. Ya tentunya notable alumni kita yang sebagai entrepreneur ya nggak perlu disebutkan lagi lah, saya kira banyak ya. William Tanuwijaya kan, Tokopedia, terus seterusnya itu nggak perlu kita sebutin lagi. Nah, terus keren. Untuk yang tadi saya sebutkan 2 semester enrichment itu pada prinsipnya mahasiswa akan belajar di luar,
tidak belajar di kampus, tidak mendapatkan perkuliahan di kelas seperti di kampus, tapi akan betul-betul mengalami secara real bagaimana mengaplikasikan ilmunya. Jadi mereka bisa milih track namanya, bisa milih magang atau internship, terus bisa memilih untuk mengembangkan prototipe produk ya dalam entrepreneurship gitu kan. Mereka juga bisa study abroad ya, pertukaran pelajar ke luar negeri. Mereka juga bisa milih track untuk community development ya, semacam KKN begitulah ya. Teman-teman HI kemarin waktu itu ada yang sempat ke Bali untuk membangun desa di Ubud gitu kan, dan Wah, cukup oke. keren. Terus ada juga track yang sekarang lagi dikembangkan adalah track sertifikasi. Jadi cukup kita mengikuti suatu track sertifikasi, misalkan negotiation skill gitu ya, atau mungkin ekspor impor skill dan seterusnya, itu juga bisa menjadi salah satu nilai plus. Ya itu jadi program kita sih yang kita tawarkan. Oke, luar Kayaknya biasa. jarang banget yang Lengkap wajib banget nih, magang Mas. gitu ya. Jadi kita punya segala macam track yang bisa dieksplor sih. Nah, satu lagi untuk kurikulum baru sebetulnya ini sekalian saya promosi juga. Oh, Oke. siap, boleh banget, boleh Mungkin banget. ya sedikit aja. Kita sekarang punya suatu model pembelajaran yang ada free elective ya. Selain tadi ada penjurusan yang tadi ada 3, kita punya free elective. Kita bisa milih mata kuliah dari jurusan lain selama masih di BINUS ataupun minor. Ya, jadi kita ada minornya sekarang. Jadi kalau misalkan, saya mahasiswa HI tapi saya tertarik sama IT, saya ingin belajar coding, boleh itu belajar ke jurusan IT. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk menambah kompetensi kita sebetulnya sebagai Oh, benar-benar sesuai sama ini kali, Mas Aat, sesuai dengan misi Mas Menteri kita bahwa iya, siswa juga bisa multidisiplin ilmu. Betul ya, betul. Mas ya? Itu diturunkan dari kurikulum belajar merdeka dari Kemendikbud, betul sekali. Oke. Mungkin terakhir nih, Mas Aat, Mhm, buat mhm. sebelum nanti kita masuk ke Q&A. Oke. Boleh tahu dong, Mas Aat, Mhm, tentang jenjang pendidikan di HI sendiri itu seperti apa sih, mhm. khususnya di BINUS? Hingga dia Oke. mencapai profesi apa itu, Mhm. konselat apa namanya? Oke. Oke, kalau untuk profesi standar hubungan internasional untuk menjadi diplomat, rata-rata S1 itu dimanapun itu hanya untuk menyediakan syarat dasar ya. Karena biasanya nanti begitu kita ingin jadi diplomat, kayak misal kata di Mbak Muti sudah singgung ya, diplomat karir, kita akan menempuh pendidikan gitu kan. Kita akan daftar dulu sebagai CPNS, terus kita ikut Sekdilu, terus kemudian kita ke Ses Dilu, kemudian kita ke Ses Parlu gitu ya, untuk betul-betul menjadi wakil Indonesia sebagai duta besar lah atau apapun itu ya. Jadi ada jenjang-jenjangnya, sementara S1 memang menjadi salah satu step saja sih. Gitu. Tapi di Oke. luar profesi sebagai diplomat, notable alumni kita yang menjadi di profesi lain juga sangat banyak. Tadi sudah disebutkan Mbak Muti ya, barangkali ya, di perbankan ada, di perusahaan multinasional ada, dan seterusnya. Oke. Terima kasih Mas Aat atas penjelasannya, dan bagi sobat pintar yang mau ngepoin nih jurusan HI di BINUS sendiri, kalian bisa loh buka di fitur di aplikasi Aku Pintar, yaitu cari kampus. Di sana ada detail jurusan, bahkan sampai biaya dan detail yang lainnya. Gak cuma BINUS, di aplikasi Aku Pintar ada lebih dari 1.800 kampus lainnya yang terintegrasi terlisting dalam satu aplikasi, sehingga kalian bisa kepo-kepoin tuh, cukup dalam satu aplikasi Aku Pintar. Nah, Mas Saad, Mbak Muti, kita sudah memasuki sesi yang ditunggu sama netizen kita nih, sama sobat pintar kita nih. Pintar. Halo Sobat Pintar, silakan tanya. Sudah ada yang Saya dosen, masuk. sukanya jawab. Siap. Pertama dari @Indonesia_1. Wah, nasionalis banget ini. Apa Bukan Pak jurusan Jokowi kan ya? apa jurusan bahasa bisa masuk ke jurusan HI di BINUS? Dan apa manfaat yang Mbak Muti dapatkan selama menjadi pemerhati nuklir di Indonesia? Mungkin yang pertama langsung ke Pak dosen kita nih yang Oke. Bisa sekali sih sebelumnya, karena kita nggak terlalu punya kualifikasi OHI harus dari IPS gitu ya, tapi selama ini banyak juga teman-teman dari IPA, dari bahasa juga banyak yang bergabung ke kita, dan ya oke. rata-rata bisa dibilang oke juga, nggak cuma sekedar survive ya, tapi betul-betul bisa menunjukkan diri mereka sebagai ya yang berprestasi gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih terkait jurusan. Nah, ini mungkin jawaban buat sobat pintar di luar sana yang selalu bertanya, mungkin dari SMK bisa nggak sih? Tentunya bisa banget ya Mas Bisa Saad ya? sekali, bisa sekali, Oke. bisa sekali. Nah, mungkin yang selanjutnya Mbak Muti nih, Mm-mm. terkait apa manfaat Mbak Muti yang Manfaatnya. didapatkan selama menjadi pemerhati nuklir?
Kalau personal, manfaat yang paling pertama sih self satisfaction ya. Karena kan emang saya punya Oke. interest di situ. Jadi ketika saya mengamati, membaca, menulis, itu ada self satisfaction di situ karena memang saya suka gitu. Selain self satisfaction juga ada apa ya? eh, ada rasa kebanggaan gitu loh, Mas. Apalagi ketika Oke. saya masuk di nuclear circle di internasional gitu ya, misalnya ke conference di negara mana gitu ya. Itu kayak, Indonesia perempuan gitu kan. Itu bagi mereka itu sesuatu yang jarang gitu. Jadi kayak, oh iya keren ya, keren ya. Padahal sebenarnya masih saya senang pujiannya. Cuma sebenarnya I'm not the only one gitu. Banyak kok female nuclear specialist dari negara berkembang lainnya gitu. Cuma karena memang nuclear field itu adalah men's field, jadi kadang tuh gampang banget bikin orang terpana gitu. Karena mereka udah underestimate kita duluan, Indonesia perempuan tahu apa sih soal nuklir? Ternyata ketika saya mulai bicara, orang langsung oh ya, she knows something kayak gitu. Jadi ada kesenangan di situ sih. Selain itu juga ya manfaat finansial ada lah ya gitu. Iya, Karena misalnya pastinya. walaupun ada ya gitu. Itu sih. Oke, oke. Nah, ini mungkin sedikit menyentuh penelitian dari Mbak Muti Iya sepertinya. pas banget Oke. ini. Saya Korea Utara Dari ini saya @regular_stranger. Mbak Muti mau tanya nih, misal kalau ada negara yang punya nuklir tanpa persetujuan PBB dan hukum internasional, sanksi yang diberikan apa? Contohnya tadi sepertinya study case-nya dari Mbak Muti tuh. Korea ya, Korea Utara. Iya, wah ini udah pertanyaannya udah cocok jadi HI nih. Jadi Ya. kalau kita perhatikan ya Korea Utara itu udah mendapat sanksi dari tahun berapa ya? Dari 60-an zaman kakeknya Kim Jong Un tuh udah kena mulai dari isolasi internasional, sanksi ekonomi, sanksi militer, Oke. sampai juga threat ya, military threat. Apalagi kalau misalnya kita follow US leader Trump, Twitternya kan sangat entertaining ya. Apalagi kalau di 2017 negara tuh sampai nonton, dunia internasional nonton, oh my god, ini tweet war antara Kim Jong Un sama Trump, sampai mikir perang dunia ketiga akan jadi apa enggak ya gitu. Ternyata enggak. Cuma itu jawaban saya ya, mendapat respon yang negatif dari dunia internasional. Oke, itu mungkin jawaban untuk regular stranger. Wah, ini kayaknya dia udah memahami banget nih, Mbak, isu-isu internasional. Iya, masuk HI ya, HI Binus. Nah, ini nih pertanyaan yang juga paling sering ditanyakan Sobat Pintar dari @Verde Papilaya. Halo Kak, aku mau tanya, apa benar kalau masuk HI itu harus pintar dan tahu berbagai bahasa asing? Selain bahasa Inggris, ini mungkin Bapak dosen kita nih, Mas Aat nih. Pada prinsipnya nilai plus ya kalau kita bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Kalau untuk kurikulum lama kita di HI Binus, kita memang ada kualifikasi untuk kita memahami satu bahasa asing non-Inggris, tapi merupakan salah satu bahasa pengantar internasional di PBB. Jadi untuk HI Binus, waktu itu kita punya bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Spanyol, dan bahasa Prancis. Jadi kita bisa ambil di kelas. Tapi untuk kurikulum sekarang itu akan dialihkan dalam bentuk sertifikasi. Jadi kita nggak akan belajar bahasa di kelas lagi sebetulnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah sebetulnya nilai plus aja sih, karena banyak negara-negara dunia yang memang tidak terlalu seret ya dengan bahasa Inggris ya, terutama negara-negara yang proyeknya besar ataupun yang memang tidak terbiasa begitu ya. Tapi itu tetap nilai plus. Jadi memang namanya juga untuk hubungan internasional, tentunya di sini penggunaan bahasa, apalagi bahasa yang bisa dipahami oleh lebih banyak negara, itu juga sangat diperlukan ya, Mas Aat ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ditujukan kepada Mbak Muti nih sebagai praktisi alumni HI nih. Dari Rudi Kayarupat. Saya pengen masuk HI nih supaya nanti kerjanya bisa jalan-jalan. Kira-kira cocok nggak saya masuk HI? Alasannya pengen jalan-jalan nih, Kak. Jadi pilot atau pramugara. Jalan-jalannya buat nyantai atau buat kerja dulu gitu kan. Oh iya, benar. Kalau jadi di HI nggak bisa tuh jalan-jalan buat santai. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk bisa jalan-jalan sih sebenarnya.
Tapi kalau tujuannya itu mungkin lebih baik ambil jurusan lain kali ya, karena 4 tahun belajar HI itu nggak gampang sih, Ya, perjuangan sepakat, perjuangan sepakat. perjuangan. Semoga motivasinya bisa agak diarahkan, Diluruskan jangan lagi, ketinggalan diluruskan iya, lagi. dicocok-cocokin deh gitu. Jadi mungkin buat Rudika ya Rupat, bahwa sebenarnya efek dari jalan-jalan itu sebenarnya efek sampingnya dari Iya. kita mungkin sebagai diplomat kita ke suatu negara, ya udah kita sambil kerja di sana, weekend-nya sambil jalan-jalan. Iya. Atau lamar kerja di PBB gitu, nanti bisa di-deploy ke negara-negara yang membutuhkan. Kalau yang dimaksud adalah jalan-jalan tapi dibayarin negara, ya mungkin cocok sih jadi diplomat ya. Waduh. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Muti, Mas Saad. Kita sudah 45 menit nih. Udah ya? Nggak terasa waktu kita sudah cepat banget rasanya. Dan mungkin dari kami terakhir sebelum ditutup, boleh dong Mbak Muti, Mas Saad berikan kesan-kesan atau mungkin masukan kepada kami, biar kedepannya kami bisa lebih bermanfaat untuk sobat pintar di luar sana. Mungkin dari siapa? Mbak Muti dulu mungkin. Oh ya, semoga app-nya terus gratis selamanya. Amin. Dan semoga semoga ada fitur di dalam app Aku Pintar ini yang bisa nge-record pengambilan hasil tes itu loh, kan tadi saya bilang semoga bisa ngambil tesnya berkali-kali gitu kan, karena Ya. mungkin mau ngelihat apakah trennya memang kayaknya memang tren gue selama ini gue mau jadi lawyer dia atau apa kayak gitu Mas. Terus yang terakhir Mas, ketika corona telah berakhir Mas, mungkin Aku Pintar bisa mengadakan event yang face to face gitu, mengenai apa yang tadi saya pernah mention tentang prototype gitu loh Mas. Jadi ketika udah Oh, dapat iya. hasil tes minat bakat, what's the next step gitu Mas? Karena kan tes hasil minat bakat ini nggak solving the problem Betul. memilih jurusan kan, lebih Ada kayak next-nya. ada rekomendasi, terus dari 3 atau 5 rekomendasi ini sebenarnya yang mana sih yang gue harus ambil untuk jurusan gue gitu Mas. Oh, Itu sih betul. dari saya. Makasih Mbak Muti, note kita bakalan jadi backlog kami. Asik. Thank you. Monggo Mas Saad. Oke, pada prinsipnya sih mungkin sama aja kayak Mbak Muti ya. Semoga tetap gratis apps-nya sehingga banyak orang itu mendapat kemanfaatan. Menurut saya ini apps yang sangat luar biasa sih. Betul kata Mbak Muti tadi, di zaman kami mungkin saya lebih tua dari Mbak Muti, jadi zaman saya itu susah sekali ya untuk menentukan kayak gini, dan untuk menentukan saya itu sebenarnya bakat di mana, minatnya di mana. Ya, minat sama bakat kan beda ya. Betul. Betul itu kan, sehingga aplikasi semacam ini saya kira perlu direproduksi sebanyak-banyaknya, dalam arti ya biar semua orang mendapatkan kemanfaatan secara gratis. Dan saya juga setuju sama Mbak tadi, mungkin untuk acara offline gitu ya, kalau kita memang sudah lepas dari corona itu juga perlu. Kemudian kalaupun masih belum, ya acara-acara semacam ini sangat menarik, saya kira perlu diperbanyak. Siap. Terkait apps-nya sendiri sih mungkin ya saya kira sudah cukup bagus ya, sudah memiliki ya kalau dalam bahasa HI competitive advantage lah untuk bersaing di luar sana. Siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Muti, Mas Saad. Sharing-sharingnya luar biasa banget. Semoga ilmu yang disalurkan ini bisa membuka batin, mata batin aja. Bisa membuka wawasan buat sobat pintar di luar sana untuk lebih tertarik sama HI, dan ketika memang sudah tertarik sama HI, apa sih yang harusnya dipersiapkan. Jangan sampai nanti waktu masuk baru, HI itu begini toh. Jadi nggak ada persiapan. Nah, itu nanti harapannya dari output acara ini bisa mencerdaskan nih sobat pintar di luar sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Muti atas waktunya, Mas Terima kasih Saad. Mas Febri, terima kasih Aku Pintar. Terima kasih. Dan terima kasih buat sobat pintar yang telah menyaksikan Instagram Live seri Aku Pintar, kepoin profesi dan jurusan bersama Mbak Muti dan Mas Saad dari Hubungan Internasional BINUS University. Dan jangan lupa untuk menyaksikan seri Aku Pintar, kepoin profesi dan jurusan minggu selanjutnya bersama narasumber yang nggak kalah kece badai sama yang hari ini. Tentunya di Instagram Live Aku Pintar. Terakhir dari saya, selamat malam dan selamat beristirahat sobat pintar. Selamat malam Mbak Muti, Mas Saad. Selamat malam, terima kasih Mas Febri, terima kasih sobat pintar.